Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam safiyahu wa habibah wa aktsara ni'amahu wa fadlah wa ja'ala biyadihi miftahal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, anugerah, taufik, hidayah dan inayah sehingga kita bisa dapat berkumpul pada malam hari ini di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barakah ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, anak cucu kita, nenek datuk kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, dan seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat diampuni zahir batin seumur hidup. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharimbaan junjungan kita baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Jemaah Majlis Zikir wa Ta'lim Musalla Al-Ummi yang kita sama-sama diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saat ini berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Kita berharap mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah Ta'ala memberikan keberkahan yang berlimpah kepada kita, anak cucu kita, keluarga kita sebarataan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan doa apabila masuk bulan Rajab, apabila masuk bulan Sya'ban, itu beliau sering membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Karena bulan Rajab sudah lewat, maka doanya diubah, Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Mudahan sehat panjang umur sebarataan rancak batamu Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga memohon lawan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala temukan kita di bulan Ramadan. Allah tolong kita di malamnya banyak beribadah, di siang harinya puasa, dan Allah jagakan kita daripada segala perbuatan-perbuatan dosa. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang istimewa. Ada beberapa kelebihan daripada bulan Sya'ban. Kita catat. Ada beberapa kelebihan bulan Sya'ban. Kelebihan bulan Sya'ban. Yang pertama adalah bulan Sya'ban ini di malam nisfu Sya'ban, malam
nisfu Sya'ban ini terjadi mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi yaitu membelah bulan. Ada salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya yang paling besar selain Al-Qur'an, itu adalah Nabi Muhammad membelah bulan. Ada disebutkan di dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Itu mengisahkan tentang mukjizatnya Nabi Muhammad membelah bulan. Nah, ini peristiwa terjadinya mukjizat Nabi membelah bulan itu apabila pas pada malam nisfu Sya'ban waktu itu. Ini asli inilah membelah bulan. Ini ada jawaban kawan. Aku jar malam tadi jar mimpi langit balah ya. Mimpi langit balah. Sakalinya pas bangun goreng, sakalinya muha sorong tak keburit kawan. Cocok. Mimpi langit balah. Pas pintangan burit kawan gani goreng. Nah, kemudian yang kedua, kelebihan daripada bulan Sya'ban ini adalah perpindahan arah kiblat. Perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Nah, bahari inilah umat Islam itu sembahyang arahnya ke Baitul Maqdis asalnya. Cuman inilah Nabi ini hendak benar supaya menghadap sembahyang ini ke arah Ka'bah. Kenapa jadi hendak benar sidin supaya sembahyang ini arahnya ke Ka'bah? Sebab Ka'bah ini adalah kiblatnya nenek moyang sidin, yaitu Nabi Ibrahim. Satu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa sih kada asa barat hati lemunya arah kiblat itu ke Baitul Maqdis? Sebab orang-orang Yahudi kiblatnya mereka ke Baitul Maqdis, sedangkan Nabi Muhammad kada senang menyamahi lawan bubuhan orang-orang Yahudi. Lalu di ketika sembahyang di waktu itu di tempat perkampungan Bani Salamah, lalu waktu itu sembahyang zuhur. Waktu itu pas di siang hari nisfu Sya'ban, siang harinya. Waktu itu sembahyang zuhur, sembahyang 2 rakaat yang pertama itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Pas sudah tuntung tahiyat awal naik menuju ke rakaat ketiga, lalu turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ayat yang menyuruh untuk supaya berpindah arah kiblat menuju ke Ka'bah. Jadi waktu itu pinratan sembahyang di rakaat ketiga itu Nabi Muhammad lawan sahabat karena dapat perintah langsung bergeser tunggal di kita bergeser sampai arahnya ke arah Ka'bah, ke arah Baitullah. Jadi inilah maka tempat Nabi Muhammad sembahyangan itu tuh. Lalu di situ dijadikan masjid, ngarannya Masjid Qiblatain ngarannya. Itu tempatnya di kampung Bani Salamah. Pian lemunya sampai ke sana, di dalam masjidnya itu ada 2 mihrab. Mihrab yang pertama arahnya ke Baitul Maqdis, mihrab yang kedua arahnya ke Baitullah. Mudahan sampai beratan umroh haji. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang ketiga, kelebihan bulan Sya'ban ialah turun ayat perintah sholawat kepada Nabi, kepada Nabi Muhammad, yaitu ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya bersolawat lawan Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian, alaihi wasallimu taslima, dan berikanlah salam kepadanya Nabi Muhammad. Oleh karena itu pada bulan Sya'ban ini disebut sebagai bulannya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena turun ayat perintah salawat lawan Nabi Muhammad. Makanya kita di bulan Sya'ban ini disuruh memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, lawan memperbanyak mengenali sejarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bulannya Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kelebihan bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan yang turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ini di malam nisfu Sya'ban. Ada yang mengatakan di nisfu Sya'ban. Nah, kemudian kelebihan yang keempat ialah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar Nabi memberi syafaat kepada umatnya. Nah, di sini di malam nisfu Sya'ban Nabi Muhammad berdoa benar pian agar Allah Ta'ala jadikan ulun sebagai pemberi syafaat kesan umat ulun dan Nabi Muhammad. Iya, nangkina mudah benar kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang kelima, Nabi Muhammad memintakan ampun kepada Allah. Nah, meminta kepada Allah Ta'ala agar mengampuni dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi di malam nisfu Sya'ban ini Nabi Muhammad pian berhimmat benar mendoakan umat sidin. Ya Allah, ampuni dosa umat ulun. Ya Allah, ampuni dosa umat ulun. Berhimmat Nabi Muhammad sehingga di malam nisfu Sya'ban ini Allah Ta'ala menurunkan rahmat ampunan luar biasa kesan umatnya Nabi Muhammad. Bahkan saking luar biasa sampai-sampai malam nisfu Sya'ban itu disebut sebagai Lailatul Ghufran. Lailatul Ghufran itu artinya malam keampunan dosa. Saking berhimmatnya Allah Ta'ala nilah mencurahkan rahmat lawan ampunan di malam itu, sampai-sampai Allah Ta'ala memberikan keampunan lawan seluruh orang-orang yang beriman. Seluruh orang-orang yang beriman, asal orang itu beriman, Allah Ta'ala memberikan keampunan lawan orang itu, sekalipun inya kadang meminta ampun waktu malam itu, sekalipun inya guring aja semalaman sampai subuh anyar bangun, habis isya guring aja sampai subuh anyar bangun, malam itu dapat ampunan juga, asalkan inya beriman. Kecuali ada beberapa orang gena nang kada dapat ampunan Allah Ta'ala, kena kita bahas. Nah, kemudian pula yang keenam, bulan Sya'ban ini malam nisfu Sya'ban. Nah, kalau malam nisfu Sya'ban ini disebut dengan Lailatul Idil Malaikah. Nah, malam hari raya malaikat. Ini nilang ngaran hari raya. Nah, hari raya ini terbagi kepada dua macam. Yang pertama hari raya manusia, yang kedua hari raya malaikat. Hari raya manusia yaitu hari raya Idul Fitri lawan hari raya Idul Adha. Nah, adapun hari raya malaikat ini adalah malam nisfu Sya'ban. Hari raya kemudian ialah malam Lailatul Qadar. Nah, hari rayanya manusia ini siang karena manusia bangunan. Hari rayanya malaikat ini adalah malam.
Nah, makanya inilah di malam nisfu Sya'ban lawan malam Lailatul Qadar ini banyak pian turunan malaikat. Banyak turunan malaikat ia nang mendoakan memintakan istighfar lawan orang-orang yang beribadah di malam nisfu Sya'ban itu pian. Kemudian pula malam nisfu Sya'ban ini disebut juga dengan malam Lailatul Hayat. Nah, Lailatul Hayat artinya malam kita disuruh untuk menghidupkan malam itu. Kenapa jadi kita disuruh menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan siangnya nisfu Sya'ban? Ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Muhammad, "Idza kanat in kanat idza kanat Lailatul nisfi min Sya'ban." Faqumu lailaha wasumu naharaha. Nah, ujar Nabi Muhammad, apabila datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka hendaklah kalian beribadah di malam nisfu Sya'ban itu, wasumu naharaha, dan hendaklah kalian berpuasa di siang harinya nisfu Sya'ban itu. Kenapa Nabi Muhammad jadi menyuruh kita malamnya beribadah, siangnya puasaan? Karena nisfu Sya'ban itu adalah malam di mana diunjuk segala catatan amal kita, baik amal baik ataupun amal nang buruk. Jadi inilah seberataan amal-amal kita, baik nang wajib-wajibnya, nang sunat-sunatnya, nang mubah-mubahnya. Nang mubah itu berpahala kada, berdosa kada, dicela kada, puji kada tuh mubah ngarannya. Nah, yang mubah-mubahnya kita nonton TV kah, kita makan nasi kah, kita berjalanan kenapakah, ataupun gawian yang makruh-makruhnya, gawian yang haram-haramnya, itu sabarataan dicatat pian oleh malaikat. Kadada nang luput sedikit pun sabarataan dicatat oleh malaikat gawian-gawian kita. Nah, kita ini ada bisi buku tahunan, buku amal catatan kita, buku tahunan, yang mana buku catatan tahunan ini dijulungnya apabila di malam nisfu Sya'ban diunjuk lawan Allah Ta'ala. Nah, di siang hari nisfu Sya'bannya itu diunjuk pulang buku nang hanyar catatan baru. Catatan baru. Kenapa jadi Nabi Muhammad menyuruh kita malam nisfu Sya'ban itu berhimmat, ayo beribadahan. Begitu pulang di siang harinya, ayo puasaan, jar Nabi Muhammad. Kenapa? Supaya akhir daripada buku catatan amal kita itu diakhiri dengan yang baik, diakhiri dengan amal ibadah. Begitu pulang di siang harinya bulan Ramadan, di siang harinya nisfu Sya'ban, kita puasaan supaya di buku catatan amal nang hanyar diawali dengan yang baik, diawali nang baik. Ini buku catatan amal kita. Di tengah-tengahnya ini macam-macam. Ada gawian yang kada mengaruan, merotet, menyembati orang, menghina orang, beibadahnya iya juga, ada juga sembahyangnya iya, menyembati orang iya, ya kan? Macam-macam di dalamnya sini. Jadi inilah dengan kita awali buku catatan kita dengan yang baik-baik dan kita akhiri buku catatan amal kita dengan yang baik, harapan besar nabana. Mudahan yang di tengah-tengah ini nah, gawian kita nang kadang mengaruan di tengah-tengah sini, mudahan diampuni Allah Ta'ala. Itu tujuannya, supaya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya itu husnul khotimah ngarannya. Husnul khotimah awalnya itu ngarannya husnus sabiqah ngarannya, awal yang baik. Ini malam nisfu Sya'ban ini kita kan disuruh oleh Nabi Muhammad beribadah. Cuman ibadahnya ini kayak apa bentuk ibadahnya? Apakah kita itu harus berjamaah berataan beribadah atau gawi ibadahnya itu sorongan-sorongan enggak? Nah, dari sini ulama berbeda pendapat. Apakah berjamaah atau sorongan-sorongan? Yang pertama ada pendapat Imam Khalid bin Ma'dan. Nah,
Khalid bin Ma'dan. Imam Khalid bin Ma'dan ini menyarankan hendaklah seluruh kaum muslimin di malam nisfu Sya'ban itu beribadahannya berjamaah. Nah, berjamaah. Berjamaah, makanya rajin kita berjamaahan. Karena mulai sebelum maghrib sudah membaca rotibul haddad atau rotibul atos. Begitu pulang habis maghribnya tuntung sembahyang sunat, begitu membaca yasin 3 kali dengan niat-niatnya. Begitu kena ada sembahyang hajat, sembahyang tasbih, itu bayang-bayang berataan berombongan. Kenapa jadi disuruh berjamaah ke masjid, ke musola-musola? Pendapat siapa tuh? Pendapat Imam Khalid bin Ma'dan. Kemudian pulang ada imam yang kedua, yaitu Imam Azra'i. Nah, Imam Azra'i ini ujar sidin beribadahannya yaitu sorongan-sorongan. Nah, sorongan-sorongan. Tuntung sembahyang maghrib nang kaya biasa, itu ba'amalihai sorongan. Bis isanya tuntung sembahyang isya ba'amalihai sorongan. Kenapa sidin berpendapat nang kaya itu sorongan-sorongan? Sebab di zaman Nabi Muhammad nang kaya itu sorongan-sorongan ujar sidin. Cuman lemunya kita orang awam ini kayaknya lamunya sorongan-sorongan lakas taguring. Yo, tumat barang ngantuk beda lawan berjamaah, ada timbul semangat itu. Ada timbul semangat. Jadi walhasil kita gabung kedua-duanya. Yang pertama kita beribadahannya maghrib isanya dengan amaliyah-amaliyahnya kita berjamaahan, kena bulikan dulu ke rumah, begitu makanan, istirahat satu mat, begitu babacaan sorongan. Kena tengah malam pulang jam 11 biasanya kita tulakan ke musola ar-raudhah, napa membaca dalail sahataman. Ya kalau itu napa tuh berjamaah pulang membaca dalail. Walhasil intinya jangan lihatakan malam nisfu Sya'ban itu berlalu dengan kosong tanpa ibadah. Rugi kita. Ini akhir catatan amal kita nih, bukunya pecang dijulung ke Tuhan. Ya Allah. Nah, harapan mudah diampuni Tuhan. Nah, itu harapan kita. Nah, kemudian pula ini ada amalan-amalan yang dibaca bagus di malam nisfu Sya'ban. Ini sebenarnya Nabi Muhammad menyuruh beribadah di malam nisfu Sya'ban di sini. Beribadahan. Ngarep ibadah itu umum. Terserah anak ibadah, anak pian malam itu baca Quran aja sepanjangan atau salawat aja sepanjangan. Yang penting ibadah. Nah, apakah bentuk ibadahnya? Nah, terkadang kita orang awam ini disuruh beribadah bingung ibadah apa nang aku gawe. Ibadah apa nang aku gawe bingung. Sembahyang sudah jua, lapah sudah awam, membaca Quran sudah jua, asa dulak situ jar. Napa pula nang digawi? Lalu ulama mengulahkan amalan-amalan, di antaranya napa ini membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Siapa? 2375 kali. Ini amalan siapa yo? Amalan siapa nih la ilaha illa anta nih? Nabi Yunus. Ya kalau nang silin selamat dari perut ikan dah berkat membaca doa ini biar. Jadilah Nabi Yunus di dalam perut ikan, di dalam 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya dalam lautan, gelapnya dalam perut ikan, membaca ini aja sidin selamat sidin. Apalagi kita ada di dalam perut iwak, membaca ini segala kesempitan-kesempitan kita insyaallah dimudahkan Allah Taala berkat membaca ini biar. Nah, di antaranya lagi, nah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati sampai tuntung. Ini bacaannya Nabi Adam. Betul pulang Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Ini pian lemunya kada kawa. Ini kan ada nang 1000, ada nang 100. Siapa pian kawa? Ya kah? Hendak 7 kali berataan. Terserah aja tenang. Yang penting ini mendorong kita supaya tahu napa nang digawi malam itu. Nang ini nang digawi. Ya supaya kada bingung amalan apa aja amalan apa nang begawe. Ini diulahkan ulama supaya memudahkan kita kawa ba'amaliyahan, supaya malam itu bahkan ujar abah guru sekumpul barang malam nisfu Sya'ban itu kita kada benguringan semalaman. Itu sidin menganjurkan. Lamunnya kita sanggup nih khusus malam itu aja nang semalaman suntuk kada sing beguringan ba'amaliyah membelantak.
semalaman. Nah, jadi ininya kadada nang amalan khusus dari Nabi di malam nisfu Sya'ban, amalannya apa kadada Nabi mau nyuruh beribadah itu aja. Itu aja. Nah, kemudian pula malam nisfu Sya'ban ini disebut juga dengan Lailatul Ijabah artinya. Nah, tadi Lailatul Hayat. Ada wirid hidup, ada wirid hidup. Kan disuruh malam itu untuk menghidupakan malam. Nah, ada wirid hidup, wirdul hayat artinya. Yang pertama adalah wirid ilmu. Bisa malam itu juga kita menuntut ilmu bisa. Nah, atau ibadah, wirid ibadah. Wirid ibadah itu macam-macam, sembahyang, membaca Al-Quran, rotib. Itu juga bisa juga wirdul hikmah. Nah, lamunnya kita nih bebacaan tapi lancar juga baamal sembahyang bina koler, umpat membantui orang nang baamalan. Umpamanya pian tulak keraudah situ, nah kan tengah malam orang membaca dalail, kalau umpat pian jadi tukang mulakan kopi kah, ya kah, atau membagi rote kah, bisa juga ya kah, wirdul hikmah artinya. Nah, atau bisa juga wirdul hikmah, wirid ini ialah wirdul kasbi, nah, wirid usaha, ini wirid hidup juga artinya. Nah, kemudian pulang malam nisfu Sya'ban ini diantaranya disebut juga dengan Lailatul Ijabah. Lailatul Ijabah artinya malam di mana dikabulkannya segala doa. Ini adalah ada hadis Nabi riwayat daripada Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ujar Nabi Muhammad, ada 5 malam yang mana Allah Ta'ala mengabulkan segala doa. Yang pertama adalah malam Jumat. Apalagi kita malam nisfu Sya'ban ini insyaallah malam Jumat double. Nah, malam Jumat. Kemudian yang kedua adalah awal malam daripada bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab itu. Kemudian yang ketiga adalah malam nisfu Sya'ban. Kemudian malam yang keempat adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang kelima ialah malam hari raya. 1 malam Jumat. Ini untung benar seminggu sekali nih. Kemudian yang kedua malam awal malam 1 Rajab. Kemudian yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Yang keempat malam Lailatul Qadar. Yang kelima malam hari raya. 5 buting itu Allah Ta'ala akan mengabulkan segala doa-doa kita. Nah, kemudian pulang yang keempat disebut juga dengan Lailatul Ghufran. Lailatul Ghufran artinya malam di mana Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa. Lamunnya malam-malam nang lain kita sedang berdoa, ya Allah ampuni ulun, sedang minta ampun dulu lawan Allah Ta'ala, anjir diampuni Allah Ta'ala. Tapi beda dengan malam nisfu Sya'ban ini, sekalipun kita kada meminta ampun lawan Allah Ta'ala, asalkan kita beriman lawan Allah Ta'ala, kita dapat ampunan Tuhan. Sekalipun kita semalaman waktu malam nisfu Sya'ban itu guring, ya tak dapat juga ampunan biar. Jadi Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban itu menghampurakan rahmat ampunan itu luar biasa biar. Kecuali ada beberapa kelompok nang mereka ini kada dapat ampunan Allah Ta'ala. Ini rugi. Oleh karena itu sebelum masuk malam nisfu Sya'ban kita bertaubat dulu, supaya jangan masuk di dalam kelompok ini. Siapa orang-orang yang kada dapat ampunan Allah Ta'ala di malam nisfu Sya'ban? Nah, kada dapat ampunan taliyung dene. Nah, yang pertama adalah orang yang bermusuhan. Nah, orang-orang yang musyahid, orang-orang yang bermusuh-musuhan, orang-orang yang kada betaguran, orang-orang yang berkelahian, cuman belum lagi bermaafan, kada betaguran. Ini pada malam itu taliyungnya kada dapat. Jadi inilah sebelum malam nisfu Sya'ban, lawan siapa kita ada tahwal, lawan dang sanak kah,
lawan keluarga kah, lawan kawan kah, lawan jiran tetangga kah, sebelum malam nisfu Sya'ban bermaafan dulu. Setelah malam nisfu Sya'ban terserah lagi. Yang penting selamatkan dulu malam itu. Yang penting selamatkan dulu malam itu supaya seorang kada taliyung daripada ampunan Allah Taala. Malam itu barang dulu. Nah kemudian siapa pulang? Ialah orang yang qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Nah, entah itu lawan kuitannya, lawan dangsanaknya, lawan keluarganya, entah bakas napakah, masalah tanahkah, masalah warisankah, masalah napakah, kadahakon lagi nyoba bahwa putus tupang sudah nyawa lain anak unda lagi ya, nyawa lain nasada unda lagi ya. Nah lamunnya belum pemaafan pada malam nisfu Sya'ban itu taliyungnya. Jadi sebelum malam nisfu Sya'ban taubat dahulu supaya kada taliyung, sisanya terserah lagi itu. Ini bagusan aja bang sudah itu, nah bagusan saja. Nah kemudian pulang yang ketiga, orang yang taliyung kada dapat ampunan ialah sahir ya. Nah orang yang menyihir, nah, termasuk menyihir itu apa tak? Dukun. Nah dukun, menyantet orang segala macam. Nah kemudian yang keempat ialah kahin ini dukun. Keempat ini dukun. Nah dukun. Kemudian yang kelima ialah mudminu khamrin, orang yang mengakali. Nah, mengakali minum-minuman keras. Nah, termasuk orang yang pokoknya inilah kata-katanya mudminu khamrin ini intinya ialah sesuatu yang memabukkan. Pokoknya apakah yang meulahnya itu mabuk, menjinetkah umpamanya, atau karena duit nilah nukar obat-obatan, nukar alkohol segala macam, sakanya melempok. Murah bang harganya aja melempok. Nah, hilang akalnya, gila jadinya. Nah ini pun pada malam itu lemunya kada bertaubat, ini kada dapat ampunan Allah Ta'ala. Termasuk orang yang mengakali minuman-minuman keras, termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai orang yang mabuk, ialah orang yang pernah mabuk cuman belum kada mau taubat lagi dari kada meminta ampun daripada dosanya itu, maka inya masih di dalam hukum sebagai orang yang mengakali mabuk. Jadi sebelum masuk malam nisfu Sya'ban bertaubat dahulu supaya kada taliyung daripada ampunan Tuhan. Kemudian yang keenam, yang kada dapat ampunan Tuhan pada malam itu ialah musirun ala zina, mengakali zina. Nah, mengakali zina. Termasuk hukum mengakali zina, inya pernah berbuat zina, cuma inya belum taubat lagi. Ini pun hukum sebagai orang yang mengakali zina. Oleh karena itu sebelum terjadinya datangnya malam nisfu Sya'ban, taubat dahulu supaya jangan taliyung daripada ampunan Tuhan. Kemudian yang ketujuh, orang yang taliyung daripada dapat ampunan Tuhan ialah orang yang durhaka kepada orang tua. Nah, orang yang durhaka lawan kuitan, kada menakur lagi lawan kuitan, entah napa-napa, sebelum malam nisfu Sya'ban supaya kada taliyung dari ampunan Tuhan harus bertaubat dulu minta ampun lawan kuitan. Lamunnya kuitan bang sudah meninggal dunia kayak apa? Nah bisa pian menziarahi kubur sidin, kena pian bersedekah niatakan pahalanya kasan sidin. Nah kemudian pulang yang ke-8 ialah orang yang adu domba. Nah, adu wasah, bahasa kita adu wasah raja. Nah, namimah, orang asalnya bagus bakawalan, gara-gara inya nah memuntungi timbul orang jadinya bakalahia.
gara-gara si muntung lebar nih kasutung kemari timbul bakalahian orang. Nah ini lemunya kada taubat pada malam nisfu Sya'ban, di malam Allah Ta'ala berbagi-bagi ampunan sebaratan orang mukmin beriman dapat ampunan, inya kada dapat. Han rugi kalau jadi 8 ikung ini nanang kada dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban tuh ya. Nah ini aja gitulah. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rencak umrah bahaji, dikabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Allah jadikan anak cucu kita sampai hari kiamat solehin dan solehat, panjang umur dan Allah tak di dalam taat ibadah. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman sempurna, Islam sempurna, akhir kalam mengucap la ilaha illallah, masuk surga bi ghairi hisab, berkumpul dengan Rasulullah dan wali-waliullah ta'ala ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.